Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2025 batch 3. Perkenalkan, nama saya Lailawati SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMP Eka Cipta Kayung dari LPTK UIN Salatiga Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 270302524777. Pada hari ini, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 8B dengan materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa hebat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ngecek kerapiannya dulu. Silahkan yang lainnya berdiri. Nah, tangannya di atas meja. Ibu mau ngecek kerapian pakaian dan juga kebersihan dirinya. Nah, silahkan duduk kembali. Marilah kita berdoa. Ibu minta tolong siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Ya Bu, Ya, silahkan Hafid. teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Hafid. Ya, Bu. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Aska, Henry, Marliana, alhamdulillah semuanya dalam perasaan yang senang. Oke, berarti kita akan lebih semangat lagi untuk belajar. Baiklah, sebagai wujud rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang bersedia membantu Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan Rahmi maju ke depan. Baik, yang lainnya silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Oke. Makasih Rami, yang lain silakan duduk kembali. Oke, sekarang Ibu mau melihat semangat belajarnya hari ini. Ya, kita dengan cara tepuk semangat. Siap? Ya. Oke, tepuk semangat. Semangati. Oke. Baik. Sekarang silahkan kalian buka buku paketnya di halaman 41. Ya, kita masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini. Oke, minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar materi tentang apa? Kitab Allah. Oke, Ibu mau tanya dulu, berapa jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya? 4. Oke, 4. Kitab apa saja? Taurat, Zabur, Injil, sama Al-Quran. Oke. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita belajar materi tentang yaitu meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Nah, di minggu lalu kita membahas tujuan pembelajaran, memahami pengertian dari kitab tersebut, penerima kitab-kitab Allah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL
Ya, diharapkan yang pertama peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Perilaku mencintai Al-Quran dan bersikap toleransi. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ya, Ibu mau menanyakan dulu. Nah, mengapa sih Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul, beberapa kitab kepada para rasul, bukan hanya satu kitab? Ya, silahkan. Karena setiap umat memiliki kondisi, bahasa, dan kebutuhan yang berbeda pada zamannya, agar petunjuknya bisa dipahami dan dijalankan dengan baik. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelumnya Ibu akan menampilkan video. Silahkan kalian mengamati video ini. Oke, nah dari video ini, ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan apa yang kalian amati dari video tersebut? Ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Bu, apa sih itu sikap intoleransi yang ada di dalam video? Intoleransi, ada yang bisa jawab nggak intoleransi itu sikap apa? Intoleransi. Intoleransi itu adalah sikap saling tidak menghargai, kebalikan dari kata toleransi. Nah, jadi intoleransi itu adalah penolakan, ya, tidak mau menghormati, tidak mau menghargai. Intoleransi yang ada di dalam video itu apa saja? Ya, silakan Marliana. Bentuk tindakan intoleransi yang terlihat antara lain penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah. Nah, jadi tadi dah lihat apa saja bentuk intoleransinya? Apa saja tadi? Pembakaran? Pembakaran tempat ibadah. Penolakan agama minoritas. Apa sih akar masalah dari kejadian ini? Ajaran agama. Kurangnya ajaran agama, ya. Bukan mereka tuh begini, bukan mereka tidak belajar agama, tidak, tapi mereka merasa agama yang mereka anut itu jauh lebih sempurna. Benar kata Hendri tadi, adanya fanatisme sempit. Apa itu fanatisme sempit? Itu dia merasa agama mereka itu lebih baik dibandingkan agama orang lain. Sekarang kita masuk Quran sebagai petunjuk dan sumber akhlak. Ini adalah 3 tujuan dari Al-Quran, yaitu sebagai Al-Furqan, Oke. Selanjutnya, salah satu contoh yang menunjukkan bahwa kamu itu mencintai Al-Quran dengan membaca. Terus selain itu apa lagi? Beribadah, memahami isi ataupun kandungan dari Al-Quran tersebut. Toleransi dalam Islam. Toleransi dalam Islam itu disebut dengan toleransi Qur'ani. Berarti mengakui dan menghormati keberadaan agama dan keyakinan lain sambil tetap teguh pada akidah sendiri. Kira-kira di video tadi sudah mengamalkan ini belum? Belum. Kenapa Henry belum? Iya, karena belum menghormati satu sama lain. Terus ada lagi enggak contohnya yang dari video tersebut? Apa yang mereka lakukan? Membakar rumah ibadah. Berarti mereka belum menerapkan yang namanya toleransi Qur'ani. Ya. Selanjutnya, kalian akan Ibu bagi ke dalam kelompok. Kita berdiskusi pada hari ini, siap? Kalian analisis masalah tersebut dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, ini Ibu bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan.
Oke. Ya, jadi di dalam LKPD ini Ibu jelaskan dulu sedikit ya. Di bagian yang ada anak kecilnya ini ya, itu adalah kasusnya. Silahkan kalian baca dulu kasusnya apa. Setelah itu dari kasus tersebut kalian renungkan, kalian diskusikan dengan teman untuk menjawab pertanyaan. Kira ada yang mau ditanyakan terkait LKPD-nya yang kurang paham? Sudah paham ya? Sudah, Bu. Sudah ya, ada pertanyaan? Tidak ya, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Oke. Dapat berpartisipasi dalam sosial dengan hati yang lapang dan Jangan lupa ya, dua ayatnya yang dicari ya. Beserta artinya, potongan aja artinya yang mana. Terus yang ini sikap yang harus sebaiknya itu seperti apa? Itu didiskusikan sama teman-temannya ya. Oke, lihat. surat Al-Mutahan. Untuk artinya sudah dituliskan dari ayat ini. Oke, ya, jangan lupa artinya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita putar ya, kira-kira kelompok pertama yang maju kelompok mana? Al-Quran. Silakan kelompok Al-Quran maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Quran ingin mempresentasikan hasil studi kasus 1 kami. Di grup media sosial kelas, Bima mengunggah pandangan Bima telah menjatuhkan agama lain selain agama Islam di media sosial di kelas. Seharusnya Bima tidak melakukan sikap tersebut karena sikap tersebut termasuk sikap intoleransi. Presentasi dari kami, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Aska. Apa saja manfaat dari menerapkan sikap toleran? Yang pertama, menumbuhkan kerukunan dan kedamaian. Yang kedua, mencegah konflik dan perpecahan. Yang ketiga, memperkuat solidaritas sosial antar pemeluk agama dan golongan. Ya, apakah sudah jelas, Aska? Sudah jelas. Oke, selanjutnya paham? Sudah, kalau sudah tak paham berarti kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, kelompok Zabur. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Suatu hari, sekolah mereka mengadakan acara bakti sosial di sebuah panti asuhan yang dikelola oleh komunitas agama tertentu. Menjadi kekeliruan pemahaman Aisyah. Kekeliruan pemahaman Aisyah adalah bahwa ia cenderung membatasi konsep ukhuwah insan. Tentukan minimal 2 ayat Al-Quran yang paling tepat untuk memberikan solusi atas kasus ini. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah sikap Aisyah sudah termasuk sikap toleransi? Belum, karena Aisyah memiliki pemahaman agama yang ketat dan merasa kurang nyaman dalam berpartisipasi karena panti asuhan tersebut berbeda keyakinan. Dari keempat kelompok tadi, ya, dari kasusnya Aisyah dengan Bima. Jadi apa kira-kira yang harus dilakukan? Apa? Kita harus saling menghargai dan mengamalkan sikap toleransi kepada sesama umat beragama. Iya, kita harus saling menghormati dan harus saling menghargai antar umat beragama, dan juga kita tidak boleh saling ngolok-ngolok. Nah, jadi kita tidak boleh mencampur adukan ya dalam hal keagamaan ya. Tapi bukan berarti kita memusuhi orang lain, tidak. Berdiri. Silakan berdiri, Meja. Kita sebagai umat beragama sebaiknya selalu berbuat baik terhadap sesama, saling tolong menolong dan harus saling menghormati.
satu sama lain agar terciptanya kehidupan yang rukun dan damai di lingkungan masyarakat. Oke, nah jadi kita sebagai umat beragama, ya umat manusia, kita harus saling membantu, saling tolong menolong, saling berbuat baik antar sesama, ya agar lingkungan masyarakat kita rukun dan damai. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham berarti kita masuk ke dalam games. Siap? Siap, Oke. Bu. Ini adalah papan peringkat kalian ya, yaitu yang peringkat pertama yaitu Zahira, yang kedua Maiza. Ibu akan bagikan lembar refleksi kalian, oke? Sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Setelah Ibu baca dari refleksi kalian, rata-rata siswa pada hari ini merasa senang untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan juga aktivitas yang disukai pada hari ini adalah bermain games atau kuisnya ya pada hari ini. Jadi Ibu anggap kalian sudah paham untuk materi pada hari ini. Dan selanjutnya minggu depan silakan kalian persiapkan ya belajar di rumah. Kita minggu depan akan ulangan ataupun sumatif ya, sumatif harian. Ucapkan sambil menepuk pundak temannya. Sahabatku, terima kasih untuk hari ini kita sudah bekerja sama. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa kita terapkan. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa. Dimulai. Selanjutnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.